Baik, di sini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar kehujahan hadis. Pengertian kehujahan hadis berarti suatu kedudukan atau sebagai hujah, sebagai dalil atau sumber hukum dalam Islam yang diwajibkan dan dijadikan pedoman setelah Al-Quran. Dengan kata lain, hadis menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan syariat Islam. Kedudukan hadis dalam Islam memiliki 3 fungsi utama terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama tentang bayan tafsir, dan kedua tentang bayan tasyri, yang ketiga yaitu tentang bayan takkid. Kalau yang pertama tentang bayan tafsir, yaitu bayan tafsir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum, sedangkan bayan tasyri menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Sedangkan bayan takkid memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Lalu contoh dari bayan tafsir yaitu perintah sholat dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh hadis tentang tata cara sholat dan tata cara wudu gitu ya. Contoh untuk bayan tasyri, yaitu bayan tasyri contohnya larangan untuk memakan daging hewan atau daging keledai, daging hewan yang jinak kayak keledai gitu contohnya. Sedangkan bayan takkid itu contohnya perintah berbuat baik kepada orang tua. Dan dasar-dasar hadis itu ada dalil-dalilnya ya. Yang pertama yaitu dalil Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Lalu Quran surat Al-Ashr ayat 7 apa yang berbunyi, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepada Allah maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Lalu ada surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, yang berbunyi, dan kami turunkan kepadamu Az-Zikri atau Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan makna-makna dari ayat-ayat tersebut yaitu menunjukkan bahwa perintah Rasulullah harus ditaati dan penjelasannya merupakan hujah atau dalil yang wajib diikuti. Lalu ada dalil dari sunnah atau hadis Nabi. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan pentingnya mengikuti sunnah beliau, sunnah riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Lalu hadis ini menegaskan bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sama kuatnya sebagai sumber petunjuk. Yang ketiga ada dalil dari ijma atau kesepakatan para ulama gitu ya. Para sahabat dan ulama setelahnya sepakat bahwa ijma itu hadis, sebuah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak ada satupun sahabat yang menolak hujah hadis Rasulullah SAW. Dan yang keempat ada syarat hadis dapat menunjukkan hujah. Tidak semua hadis langsung bisa dijadikan dasar hukum. Hadis harus memenuhi kriteria. Contohnya salah satunya ada sanadnya bersambung atau
itisalus atau itisalus sanad. Lalu ada perawinya adil dan takbid, yaitu jujur dan kuat hafalannya. Lalu ada tidak syad, yang bisa disebut menyelisih riwayat yang lebih kuat. Lalu ada tidak mengandung iliyat, artinya cacat tersembunyi. Hadis yang memenuhi kriteria ini disebut hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah. Lalu yang kelima ada pembagian hujjah hadis, yaitu hadis mutawatir yang diterima secara pasti atau qat'i dan wajib diamalkan kepada umat Islam. Ada hadis ahad juga, hadis yang diterima dengan keyakinan zanni atau dugaan kuat, tetapi tetap bisa dijadikan hujah dalam hukum amaliyah atau perbuatan sehari-hari. Mungkin kesimpulannya dari kehujahan hadis yaitu hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kehujahan hadis didukung oleh dalil-dalil Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Hanya hadis sahih yang bisa dijadikan dasar hukum. Tanpa hadis, semua ajaran Islam tidak dapat dipahami secara lengkap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dasar-dasar kehujahan hadis ini. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.